Jadi ketika mereka pegang dengan tekstur yang berbeda, bisa jadi akan punya pengalaman yang berbeda juga dari sisi konsumen. Apa sih yang berbeda? Ya, satu, terkait dengan pengalaman apakah value-nya meningkat atau tidak. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Niwa dari dikemas.com, dan kali ini kita bakal ngobrol lagi soal kemasan. Ya, kita tahu ya bahwa salah satu keputusan konsumen dalam membeli produk ya dipengaruhi oleh kemasan. Ya, jadi meskipun kita lihat ya kalau kita jalan gitu ya ke supermarket, misalkan ke swalayan ya, toko oleh-oleh misalkan ya, pembelian produk itu kadang-kadang bukan soal rasa, soal produk terlebih dahulu, tapi lebih kepada dipengaruhi oleh kemasan itu sendiri ya. Nah, jadi kemasan ini sangat penting teman-teman. Jadi apakah produk Anda ketika dipasang ya, di layout di toko misalkan ya seperti sebelah saya ini ya, kalau kita lihat ada banyak produk yang boleh jadi produk similar, katakan seperti itu, sama-sama keripik pisang, sama-sama makaroni pedas misalkan, sama-sama snack kekinian, tapi kita lihat apakah produk kemasan Anda secara desain, secara kemasan menarik, dan apakah cukup eye-catching, apakah terlihat menonjol dibandingkan produk kompetitor. Nah, ini yang menjadi catatan kita semuanya. Nah, ada 3 kunci kemasan teman-teman yang kita harus pahami, yakni kemasan itu pertama harus memang menonjol untuk dilihat ya. Poin pertama adalah dilihat. Ketika di layout ya, berada dalam satu tempat rak begitu ya, ketika produk kita sejajarkan dengan produk kompetitor seperti ini misalkan, apakah produk Anda cukup menonjol terlihat oleh konsumen ya? Kalau misalkan nggak begitu menonjol ya hati-hati, jangan-jangan produk Anda nanti kalah bersaing di pasaran. Apalagi seandainya misalkan produk sama-sama keripik ya, misalkan seperti ini, yang satu sudah printing, yang satu katakan ini sablon 3 warna, karena ada warna merah ya, warna kuning dan warna hitam. Yang satu lagi mungkin masih kemasan polosan seperti ini ya, otomatis akan sangat berbeda sekali ya. Jadi terkait dengan kemasan, soal dilihat ya, ini kaitannya dengan desain kemasan yang menarik. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap keputusan awal apakah produk Anda akan dibeli oleh konsumen atau tidak. Berikutnya yang kedua ya, setelah dilihat ada kecenderungan pasti ya untuk offline tentunya itu adalah memegang kemasan secara langsung, kemasan produk. Kita ambil contoh misalkan seperti ini ya, umum masih banyak dijumpai juga di toko oleh-oleh, yakni kemasan standing pot kombinasi ya, kombinasi metales alufoil dengan plastik transparan ya, untuk menonjolkan produk aslinya. Nah, tentunya ketika dipegang ya, ini menjadi pengalaman tersendiri untuk konsumen ya. Ketika konsumen membandingkan dengan kemasan full foil misalkan ya, tentu pengalaman ini yang menjadi catatan ya, menjadi pertimbangan konsumen juga. Kemudian kita akan bandingkan juga seandainya kemasan paper foil dengan kemasan digital printing. Yang satu masih ada elemen kertasnya ya, art paper yang umum kita pakai, sedangkan yang satunya betul-betul sudah murni karena teknik digital printing, dia murni metales seperti itu. Jadi full plastik katakan. Jadi ketika mereka pegang dengan tekstur yang berbeda, bisa jadi akan punya pengalaman yang berbeda juga dari sisi konsumen. Apa sih yang berbeda? Ya, satu, terkait dengan pengalaman apakah value-nya meningkat atau tidak. Ini termasuk produk yang mahal, yang murah, atau yang memang standar-standar saja secara segmen pasar.
Ingat, kalau misalkan untuk oleh-oleh, Anda membidik segmen snack oleh-oleh, hal-hal semacam ini menjadi penting teman-teman, karena dia membeli bukan hanya untuk dimakan sendiri ya, tetapi dia beli boleh jadi untuk menjadi oleh-oleh ke kerabat keluarganya, ke temannya, sehingga pemilihan kemasan ini menjadi penting. Apakah oleh-oleh yang saya berikan ke rekan, ke sahabat, ke keluarga nilainya murah, nilainya mahal, ya, atau nilainya standar, ya itu semua tergantung dari sisi kemasan. Meskipun isinya boleh jadi sama-sama keripik seperti itu. Nah, dari dilihat, dipegang, ya tentu terakhir harapan kita kunci kemasan adalah menjadi aktivitas membeli. Nah, ketika membeli itu juga menjadi catatan, misalkan seperti ini, wow sudah pakai kemasan digital printing ya, atau misalkan kemasan paper foil ya, yang masih printing ada art papernya. Kemasannya menarik, tetapi ketika sudah sampai di rumah, ketika konsumen membuka produk, cicip langsung ya, interaksi secara langsung dengan produk Anda, ternyata apa yang dijanjikan, apa yang dimunculkan ya, persepsi dari sisi kemasan berbeda jauh dengan rasa yang didapat. Nah, ini juga menjadi pengalaman sendiri untuk konsumen tentunya. Produk Anda apakah hanya akan dibeli satu kali, atau promise ya, janji Anda di kemasan yang tertuang dalam kemasan, pengalaman yang Anda munculkan dari sisi kemasan juga terbukti secara langsung ketika konsumen interaksi dengan produk. Nah, ini yang menjadi poin penting berikutnya. Apakah konsumen hanya beli sekali atau beli berkali-kali? Nah, jadi ini menjadi penting ya, termasuk juga nanti terkait dengan kunci yang terakhir, apakah konsumen mau membeli ulang ataukah menjadi viral misalkan. Berarti ada elemen-elemen lain yang kita perlu masukkan ke dalam kemasan, sehingga kemasan ini menjadi menarik untuk diviralkan, untuk membangun engagement dengan hubungan interaksi lebih kuat dengan konsumen. Nah, itu semuanya kita bisa pertimbangkan dalam penyusunan kemasan itu sendiri. Secara gambaran umum ya, ada 5 hal ya keputusan konsumen membeli produk selain dari 3 resume tadi ya. Pertama ya, tentu adalah soal value itu sendiri teman-teman. Jadi apakah dengan membeli produk ini ya, value apa yang saya dapat? Apakah Anda menjanjikan ini snack sehat karena keripik sayur misalkan, ini snack sehat karena tidak mengandung MSG misalkan. Value apa yang didapat konsumen ya dengan membeli produk Anda? Ya, semua informasi tersebut juga perlu kita pertimbangkan, kita cantumkan masuk ke dalam desain kemasan produk Anda. Kemudian juga tergantung dari referensi grup kawan ya, lingkungan, keluarga, itu pasti juga punya pengaruh ya. Kecenderungan bahkan kalau kita lihat dengan adanya teknologi digital saat ini ya, keputusan membeli ya karena viral ya, karena sedang trending ya. Jadi ini menarik, dan harusnya ya, kalau misalkan kemasannya juga menarik, potensi viral lebih besar kan. Kalau misalkan kemasan standar ya agak sulit karena sarana marketingnya tidak terpenuhi ya. Jadi ini menjadi poin juga, kita mempertimbangkan desain yang sangat menarik, desain yang instagramable misalkan ya, atau misalkan yang cocok ketika dibuat video masuk ke TikTok misalkan. Ya, ini yang jadi catatan teman-teman. Nah, berikutnya ya, ini soal kultur ya, soal budaya. Jadi kita juga perlu kebiasaan lah barangkali begitu. Kalau kita lihat di snack ya, ada yang memang sekarang tren pakai ziplock lah atau zipper ya. Ada juga yang kemasan tanpa ziplock. Nah, kita lihat dulu kebiasaan teman-teman mengkonsumsi snack ini. Apakah snack ini yang memang kita konsumsi langsung sekali habis, atau memang kecenderungan konsumsinya berulang kali. Jadi fungsi ziplock sendiri kan untuk kemasan yang produk-produk tidak habis dalam satu kali waktu. Jadi bisa disimpan lagi ya, tanpa kita beli produk lain gitu ya. Jadi misalkan
ini nggak habis ya kita tutup, kita masih bisa konsumsi di lain kesempatan. Tapi kalau misalkan sekali buka langsung habis ya kita nggak perlu nambah-nambah cari-cari kemasan yang ada ziplock. Cuma kan bisa meningkatkan value branding, ya betul. Kalau misalkan memang posisinya ke branding lain cerita, karena pasti teman-teman juga berhitung soal budget ya. Kalau misalkan ada ziplock tentu lebih mahal dibanding tidak ada ziplock. Nah ini yang jadi catatan, kita perhatikan juga kebiasaan konsumsi produk tersebut. Ya, poin berikutnya yakni pertimbangan soal keluarga ya. Contoh misalkan orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus misalkan tidak bisa mengkonsumsi gluten misalkan, ini snack-snack sehat biasanya. Nah itu juga menjadi pertimbangan tertentu ya. Ada snack khusus ya, makanan-makanan khusus untuk pasar tertentu ya memang kita harus siapkan ya kemasan yang menarik. Nah, apakah segmennya juga menengah atas atau yang memang untuk konsumsi standar ya, nanti dari sisi desain kemasan kita juga pertimbangkan. Kemudian pastinya terakhir soal brand ya. Nah, kalau misalkan ya memang kita ke depan ingin membentuk satu brand ya, branding ya, membangun brand kita supaya merek kita dikenal, Anda juga punya kepentingan bahwa brand ini ya, snack ini memang untuk segmen menengah atas, ya pastinya Anda harus memilih bahan kemasan yang lebih premium ya, nggak bisa pakai yang sembarangan. Tapi berbeda juga misalkan brandingnya Anda memang untuk segmen menengah bawah, ya jangan pakai jenis kemasan yang terlalu mewah, nanti nggak ketemu ya. Jadi terkait dengan brand juga sama, ini mau dipasarkan ke oleh-oleh, toko oleh-oleh atau dipasarkan secara ke warung-warung biasa, itu juga jenis kemasannya berbeda, jenis desainnya berbeda ya. Jadi beberapa hal yang memang kita perlu cermati dalam pemilihan kemasan tadi ya. Kita juga harus tahu apa yang melatar belakangi konsumen membeli produk Anda, sehingga kita juga bisa mensinkronkan ya, nyambung antara maunya konsumen sama maunya kita sebagai produsen. Oh, kalau seperti ini berarti saya cocoknya pakai kemasan yang seperti ini, bahannya seperti ini ya. Jadi sekali lagi, kalau produk Anda ingin berhasil di pasaran, pertimbangkan 5 hal berikut dan jangan lupa ya 3 kunci kemasannya. Harus menonjol dilihat dibandingkan produk kompetitor ya. Ketika dipegang juga meyakinkan, informasinya secara utuh tersampaikan sesuai dengan segmennya, dan terakhir ketika dibeli, dicicipi produknya tidak mengecewakan konsumen. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar kemasan, Anda boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel kami TV Bisnis dan nantikan video edukasi kemasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.